Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 ingin membawakan hasil dari kerja kelompok kami mengenai strategic recommendation untuk kelangsungan dan juga profitabilitas Goto Group. Kami dari kelompok 10 dengan anggotakan saya Igri Pri dengan NPM akhir 077, Alrika Larissa Ramadhani dengan NPM akhir 075, dan juga Sabita Aisyah Hendratno dengan NPM akhir 023. Latar belakang dari kasus ini dan juga tantangan utamanya yaitu pendorong utama ekonomi digital. Goto Group atau merger Gojek dan juga Tokopedia ini memegang peran krusial sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dengan jutaan pengguna aktif, mitra driver dan juga merchant, Goto tuh memiliki penetrasi pasar yang sangat kuat untuk mendorong transaksi digital nasional. Selanjutnya apa sih tantangan utama profitabilitas dan juga biayanya? Meskipun ekosistemnya luas, Goto tuh menghadapi tantangan besar akibat tingginya biaya operasional berupa promosi, cashback, dan juga subsidi. Tekanan dari pasar modal memaksa manajemen bertransisi dari strategi ekspansi agresif atau mungkin kita bisa sebut bakar uang menuju profitabilitas mandiri. Di slide ketiga ini ada analisis SWOT Goto Group. Yang pertama, strengths, integrasi ekosistem multilayanan atau on-demand, e-commerce, dan juga vintage, jaringan merchant dan juga mitra yang sangat masif menciptakan efek jaringan yang kuat. Selanjutnya ada weakness, tingginya margin biaya promosi untuk mempertahankan retensi pengguna, profitabilitas yang masih berfluktuasi, dan juga serta sistem integrasi yang kompleks. Selanjutnya ada opportunities, pertumbuhan ekonomi digital di kota tier 2 atau 3, potensi adopsi AI, dan juga perluasan digital cashless, dan juga pengembangan produk pinjaman vintage yang menjanjikan. Yang terakhir ada threats, yaitu persaingan sengit dengan raksasa regional seperti Grab, Shopee gitu, kerentanan ancaman cyber, keamanan data, dan juga fluktuasi regulasi pemerintah. Di slide keempat ini ada analisis landscape kompetitif dengan di antara Goto Group, Grab, Shopee dengan Dana atau OVO. Jadi dari dimensi analisisnya, dari cakupan layanan, Goto Group ini sangat lengkap, on demand, e-commerce, dan juga vintage. Jadi Grab on demand, delivery regional, Shopee e-commerce itu sebagai fokus utamanya. Kalau di Dana dan OVO, cakupan layannya tuh spesialis di vintage saja. Kalau Goto Group, keunggulannya sinergi lintas aplikasi seperti GoPay, Tokopedia, dan juga GoSend. Kalau Grab, jangkauan regional luas di Asia Tenggara. Kalau untuk Shopee, kekuatan logistik internal dan juga promonya agresif. Lalu untuk Dana atau OVO, fokus di transaksional dan juga kemudahan integrasi merchant. Sedangkan di dimensi analisis keterbatasan, Goto Group biaya infrastruktur integrasi ekosistemnya tinggi. Kalau untuk Grab tidak memiliki kekuatan pilar e-commerce sendiri. Untuk Shopee sangat bergantung pada subsidi ongkir tinggi. Untuk Dana dan OVO, keterbatasnya itu siklus penggunaan terbatas di luar ekosistem utama. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai risk assessment atau analisis risiko yang dihadapi oleh Goto Group dalam upaya meningkatkan sustainability dan profitabilitas perusahaan. Risiko pertama adalah risiko finansial dan operasional. Saat ini, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dapat mempengaruhi minat investor untuk memberikan pendanaan baru. Selain itu, Goto masih menghadapi tantangan operasional seperti tingginya biaya subsidi, stabilitas aplikasi, serta ketergantungan pada sistem logistik dan mitra pengemudi. Apabila terjadi gangguan operasional atau downtime, maka hal tersebut dapat berdampak langsung pada pengalaman pengguna dan menurunkan jumlah transaksi.
Risiko kedua adalah risiko teknologi, regulasi, dan reputasi sebagai perusahaan digital yang mengelola jutaan data pengguna. Goto memiliki risiko besar terhadap kebocoran data dan serangan cyber. Jika hal tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat dapat menurun secara signifikan. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah terkait tarif layanan digital, perlindungan konsumen, maupun aturan vintage juga dapat mempengaruhi strategi bisnis Goto di masa depan. Oleh karena itu, Goto perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang kuat agar dapat menjaga stabilitas bisnis secara jangka panjang. Berdasarkan permasalahan dan risiko yang telah dianalisis, kami merumuskan beberapa alternatif strategi pertumbuhan yang dapat diterapkan oleh Goto Group. Strategi pertama adalah efisiensi operasional tak arah. Goto perlu mengeluarkan pengeluaran yang kurang produktif seperti promosi atau subsidi yang tidak efektif. Kemudian, meningkatkan otomatisasi layanan, menggunakan teknologi AI agar operasional menjadi lebih efisien dan biaya dapat ditekan. Strategi kedua yaitu diversifikasi sumber pendapatan. Selama ini, pendapatan Goto masih cukup bergantung pada layanan inti. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperluas sumber pendapatan melalui layanan premium, monetisasi iklan digital, serta mengembangkan solusi bisnis untuk UMKM. Selanjutnya, strategi ketiga adalah penguatan customer experience. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki sistem retensi pelanggan, dan memanfaatkan analisis data untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal sehingga loyalitas pelanggan meningkat. Terakhir, ekspansi digital ke kota Tier 2 dan Tier 3. Strategi ini penting karena tingkat kompetisi di kota berkembang relatif lebih rendah, sehingga Goto memiliki peluang untuk memperluas pasar, memperoleh pengguna baru secara lebih efektif. Dari berbagai alternatif strategi yang telah dibahas, kami merekomendasikan strategi utama yaitu profitability first. Artinya, Goto perlu mengubah perubahan fokus bisnis dari sekedar pengejar pertumbuhan jumlah pengguna menjadi lebih berorientasi pada peningkatan profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan digital terlalu fokus pada pertumbuhan cepat melalui subsidi besar-besaran. Namun, strategi tersebut tidak selalu berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Goto perlu lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Fokus utama strategi ini adalah mengurangi subsidi yang kurang efisien, memperkuat sinergi dalam ekosistem Gojek dan Tokopedia, serta mengoptimalkan fitur dan layanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan pendekatan profitability first, Goto tidak hanya dapat bertahan dalam persaingan digital, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Strategi berikutnya adalah penguatan sektor vintage dan keamanan cyber. Karena kedua aspek ini memiliki peran penting dalam masa depan bisnis digital Goto. Pertama, vintage growth engine. Goto dapat meningkatkan pendapatan melalui pengembangan layanan keuangan digital seperti pinjaman produktif untuk UMKM dan layanan pay later. Segmen ini memiliki margin keuntungan yang lebih besar tinggi dibanding layanan transaksi dasar. Kedua, benteng keamanan cyber. Karena Goto mengelola data pengguna dalam jumlah besar, maka keamanan data harus menjadi prioritas utama. Langkah yang dapat dilakukan antara lain menerapkan enkripsi end-to-end, pembaruan sistem keamanan secara berkala, dan audit keamanan independen untuk meminimalkan risiko kebocoran data. Ketiga, pemanfaatan AI dan big data untuk optimasi bisnis. Teknologi ini dapat membantu mendeteksi penipuan, meningkatkan efisiensi logistik, serta menghasilkan promosi yang lebih personal sesuai perilaku pengguna. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus kepuasan pelanggan. Melalui strategi ini, Goto dapat membangun bisnis yang lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan di masa depan.
Selanjutnya ada Sustainability Strategy atau ESG. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan strategi keberlanjutan perusahaan melalui pendekatan ESG yaitu environmental, sosial, dan governance. Nah, yang pertama itu ada environmental. Jadi pada aspek lingkungan, perusahaan akan melakukan transisi bertahap armada driver ke kendaraan listrik. Langkah ini bertujuan mengurangi emisi karbon dan mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, sistem logistik juga akan dibuat lebih efisien untuk menekan konsumsi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua ada sosial. Jadi perusahaan fokus meningkatkan kesejahteraan mitra driver melalui program jaminan keselamatan dan kesejahteraan kerja. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan literasi digital dan pendampingan digitalisasi UMKM agar masyarakat dapat berkembang bersama ekosistem bisnis perusahaan. Yang terakhir ada governance. Jadi dari sisi tata letak kelola, perusahaan menerapkan transparansi bisnis dan manajemen risiko yang lebih baik. Perusahaan juga memperkuat perlindungan data pelanggan dengan standar global agar kepercayaan pelanggan dan investor tetap terjaga. Baik, selanjutnya ada eksekutif roadmap strategi. Jadi ini tuh dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu ada jangka pendek. Jadi fokus utama perusahaan itu adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pengeluaran promosi yang tidak terlalu penting. Selain itu, perusahaan juga memperkuat sistem keamanan cyber dasar untuk melindungi data dan operasional bisnis. Nah, tahap yang kedua itu jangka menengah. Jadi pada tahap jangka menengah, perusahaan mulai melakukan skalabilitas bisnis secara lebih agresif. Teknologi AI akan dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan operasional. Terus tahap yang ketiga itu adalah jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan menjadi pemimpin ekosistem digital yang berkelanjutan. Fokusnya itu adalah untuk membangun bisnis yang stabil, terpercaya, serta menerapkan standar ESG secara konsisten agar mampu menarik kepercayaan investor global. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis, Goto Group ini memiliki potensi besar untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin ekosistem digital Indonesia melalui integrasi layanan transportasi online, e-commerce, dan vintage. Namun, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya operasional, persaingan industri yang ketat, risiko keamanan cyber, serta tuntutan sustainability bisnis. Jadi, melalui strategi efisien operasional, penguatan layanan vintage, pemanfaatan artificial intelligence, dan penerapan sustainability strategi berbasis ESG, Goto dapat meningkatkan profitabilitas sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang dengan implementasi strategi yang tepat dan berkelanjutan. Goto Group diharapkan mampu menciptakan bisnis digital yang lebih inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.